Hai semuanya, apakah Anda sudah trading? Apakah Anda sudah mendapatkan profit dari trading? Atau jangan-jangan saat ini sedang mengalami floating yang sangat tinggi? Nah, itu karena Anda belum memahami basic-basic dari trading. Ikutin kelas yang kami adakan dari CTC, Anda akan belajar tentang basic-basic dari trading, mulai dari teorinya sampai ke analisa teknikalnya. Saya yakin dengan Anda belajar dari kelas trading, nanti Anda akan memahami basicnya dan Anda pasti bisa akan profit. Nah, untuk kelas tradingnya, Anda bisa hubungi nomor yang tertera di bawah ini dan pastikan Anda dapatin jadwal untuk kelasnya. Welcome to CTC, a professional team for our money. Hai, Bro. Halo, Loren. Kori. Ih, gila, kesamaan gue berasap. Bro, market gonjang anjing, ya kan? Terus, sideways, panjang nih gue liat nih, ya kan? Dan kelihatannya nih, bener-bener gak jelas loh, beneran. Ya, perang Ukraina sama Rusia itu udah bikin drop. Habis drop, dia sideways, gak terlalu volatil banget lah. Yang gue lihat pergerakan harian itu sekitar ya 5-10% paling pergerakan dia ya. Nah, ada kabar baik atau kabar buruk apa nih bro untuk kita update sampai beberapa hari ke depan? Mungkin seminggu ke depan lah mungkin. Oke, ini udah lama kita nggak ngomongin ini lagi ya. Ya, udah 2 minggu ya ada ya. 2 minggu. Oke. Jadi kita gimana ya ngomongin ininya? Kita start dari 2 minggu yang lalu lah ya. Kok kayaknya kondisi market kayak kurang menentu, kayak gak jelas banget lah, gak stabil banget deh. Jadi memang kalau ngomongin kondisi market yang bergejolak, biasa faktornya biasa lah ya, kondisi ekonomi biasanya. Ya. Karena balik lagi Ukraina sama Rusia ini perang terus ini. Bener, apalagi sekarang ya, karena kripto ini masih belum diadopsi massal banget, jadi masih pengaruh banget lah sama kondisi ekonomi keseluruhan. Jadi masih chain reaction. Jadi kita ngomongin pengaruhnya ya sekarang ya. Dari 2 minggu lalu itu sebenarnya secara makro sih, secara makroekonomi, secara keseluruhan gedenya nih. Secara keseluruhan gedenya itu ada 2 nih, ada 2 menu utama. Menu paling awalnya banget nih, menu openingnya lah, menu utamanya itu perang, itu pasti. Karena itu beritanya di mana-mana ya itu ya. Pasti. Orang 2 negara itu kan ibaratnya kita bilang surga ya, surganya kripto. Pasti kalau tuh mereka berdua perang tuh pasti ya kacau lah pastilah. Itu satu menunya, pertama pasti perang. Kedua masih galain gak bukan bank sentralnya US. Jadi kita bukan sempet ya, maksudnya kita coba bahas dulu lah ya dari minggu lalu. Memang minggu sebelumnya kan kita sempat bahas juga ya seputar perangnya si Rusia dan Ukraina ya. Kita sempat bayang-bayang kira-kira gimana ya. Waktu itu kan masih belum kejadian perang nih, masih membayang-bayang Rusia jadi gak nyerang ya, nyerang apa enggak nih, masih bayang-bayang banget nih. Nah sekarang kejadiannya udah nyerang nih. Ya, udah pecah perang. Udah pecah perang nih. Betul. Dan memang benar ketika pecah perang itu harganya tuh anjlok. Most semua ya, hampir semua. Kemarin Bitcoin di 34.000 sempat ngetas ke 34.000. Gue lupa sih di angka berapa. Segera setelah si Putin ya, bosnya Rusia itu bilang kita mau perang nih sama Ukraina nih, kasarnya gitu ya. Langsung tuh, wah market bergejolak, banyak yang rontok semuanya. Iya, betul. Satu dunia kripto tuh, gak ada yang selamat. Betul. Kebakaran jenggot semua. Betul. Iya benar, 34.000 loh. Iya. 34.322. Iya. Terus kejadian lah nih, pecah perang. Pecahkan semua. Market anjlok. Bukan cuma kripto aja loh. Saham anjlok, SP500 anjlok, pokoknya semuanya anjlok deh. Semua kena imbas ya. Betul. Yang lumayan kuat itu emas. Oh iya, orang beralih ke emas, bro. Kita bilangnya tradisional safe haven asset. Betul. Semua orang berbondong-bondong ke sana. Iya. Harganya kuat banget tuh. Betul. Karena percuma kalau masyarakatnya pegang uang Ukraina, lah kalau perang begini kan jatuh. Ya mending mereka pegang emas, bro. Betul. Bisa dibawa ke negara lain lagi. Dan baru-baru ini ya, sekitar di minggu ini deh, hari apa ya? Pokoknya masih di minggu ini lah. Gua kurang ingat pastinya, kayaknya dari sekitar antara Senin sampai hari Kamis itu orang warga Rusia. Jadi kita sedikit menyelempeng sedikit lah ya. Kan memang habis kejadian perang itu US sama Eropa jatuhin sanksi kan, sanksi ekonomi. Betul. Semua orangnya loh, hampir semua masyarakat Rusia kena
itu pasti kena. Kan orang kayanya yachtnya itu banyak disita tuh. Iya. Nah, itu banyak orang tuh berburu mata uang asing dalam tanda petik foreign exchange ya, forex ya. Itu maksudnya dia beli sebisa mungkin, beli US, USD atau semacamnya supaya mereka tuh bisa kabur nih karena nilai uang rubel ya, mata uangnya Rusia itu lagi tertekan habis-habisan. Betul. Karena sanksi ekonomi, wah itu apalagi semua negara ya, negara-negara kuat, US dan Eropa ngasih sanksi. Nah, maksudnya sedikit menempeng tadi ya, maksudnya itu. Semua orang tuh ketika perang pas kemarin itu ya, berbondong-bondong nyari liquid asset. Aset yang bisa dipakai kapan aja gitu. Ya. Sama yang sempat gue mention beberapa podcast yang sebelumnya ya. Dan memang itu kejadian gitu. Nah, balik lagi ke si perang ini. Waktu pas lagi pecah ya, pas lagi si Rusia itu ngumumin perang, market bergejolak tuh. Banyak kan down, tertekan abis-abisan lah. Betul. Kan sempat dibilangin akan ada nuklir juga ya di situ ya. Maksudnya kekhawatiran masyarakat itu lumayan tinggi ketika itu. Tapi setelah perang jalan berapa hari, US jatuhin sanksi nih sama Eropa. Rusia ya? Ke Rusia. Jadi sanksinya itu satu ya, sanksi perdagangan. Ngeblok lah. Ngeblok apa namanya, kegiatan bisnis. Biasalah kan kalau antar negara kan ada bisnis ekspor impor ya. Ya pasti yang diblok itu. Terus dipersulit lah keluar masuknya. Nah terus juga yang paling unik itu ini. US lewat bank sentralnya itu ini ngebekuin asetnya bank Rusia. Iya, yang SWIFT itu ya. Bukan. Salah ya? Bukan ya? Itu ada lagi. Jadi ada dua jenis nih sanksi antar bank ya. Jadi yang pertama itu yang pas awal mula banget pecah. Jadi gampangnya gini. Kalau untuk bisa bank satu dan bank di negara lain bisa saling hubungan, itu tuh mereka kayak dalam quote unquote ya, harus naruh duit di situ. Ibaratnya harus naruh aset. Misalnya, Koari negara A, gue negara B nih. Supaya gue bank negara B nih. Supaya bank gue bisa hubungan sama komunikasi sama Koari. Bodohnya ya, maksudnya cara gampangnya itu gue harus punya aset di situ di negaranya Koari gitu. Gampang gitu. Nah, asetnya bank Rusia yang gede-gede ini nih, gue lupa inget sih namanya sih karena susah ya. Jadi kurang lebih ya, ada bank terbesar sama bank kedua terbesarnya itu punya aset around sekitar 1 or 2 triliunan lah USD, dalam bentuk USD. Itu tersebar tuh di US sama di Eropa. Dan itu dibekuin. Gila, banyak banget tuh duitnya. Dibekuin. Jadi itu pasti ekonomi udah goyang tuh pasti tuh. Iya. Makanya kan Rusia kan banyak warganya kan akhirnya kan berusaha untuk cari aset yang liquid kan. Dan karena sempat ngebekuin ini ya, waktu sekitar minggu lalu kita jadi sedikit nempeng lah ya. Tapi itu tanya aja deh. Sempat minggu lalu itu sempat The Fed sempat nunda pertemuan lah. Pokoknya yang seputar tentang naikin bunga katanya mau di hold dulu. Tapi memang si The Fed ini ya agak sedikit gak jelas lah. Tapi itu nanti ya, kita bahas menu keduanya nanti. Tapi poinnya pertama itu, asetnya bank Rusia yang gede-gede itu dibekuin. Nah itu aja udah pasti bakal goyang nih. Ya kan? Nah terus Rusia kan sempat yang gue mention ya di podcast sebelumnya kan salah satu negara penghasil minyak yang lumayan gede lah. Nah dengan dilaksanakannya sanksi perdagangan, otomatis supply-nya, logikanya nih, supply-nya kan pasti berkurang nih. Kan makanya harga minyak naik tuh. Betul, harga minyak itu sempat kuat tuh, sempat nanjak. Walau nggak lama akhirnya tetap balik ke stabil lagi sih. Maksudnya nggak terlalu signifikan karena waktu itu si US sama konco-konconya lah ya, sama teman-temannya itu bilang, oke, kita emang blokir perdagangannya Rusia nih, ya apapun lah. Tapi kita kalau minyaknya kurang, kita bakal pakai celengannya kita. Poinnya gampangnya gitu. Dia bilang mau pakai cadangan minyaknya mereka, tapi ya US kan nggak bisa dipegang ya kalimatnya. Kadang suka seleboran lah. Tapi gitu. Tapi memang minyak sempat naik, walaupun akhirnya balik ke stabil lagi. Nah itu yang pertama, yang tadi ya, sanksi perdagangan. Kedua, sanksi ngebekuin aset bank. Yang ketiga, yang tadi barusan Koari mention, SWIFT. SWIFT itu ya. Betul. Mungkin kalau teman-teman di sana, banyak yang di luar sana ya, banyak bertanya-tanya, SWIFT itu apaan sih? Ya, karena ini urusan perbankan soalnya. Betul. Jadi, gampangnya itu, mungkin kalau orang-orang awam pernah, agak, maksud gimana ya, mengertilah istilah clearing. Gampangnya, kalau bahasa gampangnya banget, pokoknya SWIFT itu sistem buat transfer antar negara deh. Antar bank, antar negara. Itu SWIFT.
Jadi yang terdaftar di gengnya SWIFT itu yang bisa transaksi antar negara gitu loh. Ya. Bisa transaksi transfer apa teman-temannya lain-lainnya lah. Kita bilangnya gampangnya sistem clearing antar negara lah kalau SWIFT itu. Oke. Nah, kebayang nggak ketika biasanya nih para pedagang-pedagang di Rusia bisa aktivitas bisnis, antar banknya bisa gampang transaksi dengan sistemnya SWIFT, tiba-tiba di-cut, di-kick nih. Iya, iya. Nah, itu pasti Ngaruh sekali itu. impact-nya luar biasa. Betul. Dan bener, karena sistem perbankannya di-cut ya, ya banyak kan yang tadi sempat Kori mention juga di awal, jutawan ya, pokoknya miliarder di Rusia itu banyak yang panas dingin. Pasti bisnisnya nggak bisa jalan normal, Betul. dan ya nggak bisa muter seperti biasa lah bisnisnya. Dan situ sangat berpengaruh sih. Jadi makanya banyak yang dibilang, wah kapalnya dipindahin nih dari Iya, dari ke Rusia. Hawaii. Ke Hawaii, bro. Pada pindahin ke Hawaii takut disita negara gitu loh. Banyak banget yang berusaha lah ya, maksudnya orang-orang kaya. Beda lah sama kita yang masih biasa-biasa ya. Ya satu kapal ya seberapa duit, gila lu disita negara orang, buset. Iya, jadi banyak yang mindahin kan kapal-kapalnya supaya jangan sampai kena impact. Pokoknya yang kaya-kaya tuh itulah pada berusaha menghindar dari sanksi ekonomi yang dijatuhin sama Eropa sama US nih. Gila, pada pemerintahnya yang nggak benar, warganya kena semua. Pasti. Ya itu politik lah ya, kita nggak bisa ngebahas politik gimana banget. Ya, ya. Ya cuman ya Pasti, kalau tapi, gue sebagai warga negara gue kesal aja gitu loh. Betul. Ya kan. Padahal yang ambil keputusan bukan warganya kan, yang keputusan kan presidennya. Tapi ya mau gimana lagi ya, pemerintahan. Iya. Tapi ya memang ya nggak tahu lah ya, maksudnya apa yang menyebabkan akhirnya mau jadi perang. Apakah memang karena Ukraina? Cuman gue sendiri tuh rada kesel gitu loh. Kenapa harus perang gitu? Kasian kan korban yang nggak berdosa. Betul. Ya kan, anak-anak dan sebagainya. Itu pemerintahannya itu cuma ego doang, tau nggak? Ego, masalah politik lah, masalah gitu-gitulah. Gue rada kesel dengan kayak gitu-gitu beneran. Gue sempet baca ya di situs web meme gitulah yang bercanda-candaan. Pernah ada yang mention gini. Kenapa kok kalau perang harus presiden A nyuruh tentaranya nyerang negara B gitu? Kenapa nggak presiden sendiri? Kenapa nggak presidennya pukul-pukulan sendiri gitu? Betul, itu lebih oke kayaknya daripada ya rakyatnya yang kena gitu loh. Iya, maksudnya kenapa? Lu pernah nonton itu nggak film yang Wonder Woman pertama nggak? Wonder Kayaknya Woman pernah. pertama ya kan. Dan gue ingat tuh itu waktu kan kalau kita bicara ini melencong sedikit ya. Kalau kita bicara film itu kan si Wonder Woman-nya itu waktu dia datang ke London, Inggris itu, dia kan bilang begini sama yang lagi runding-runding itu kan. Dia bilang kalau mereka perang, Wonder Woman itu kalau nggak salah dari kaum Amazon ya. Ya, kalau nggak salah kaum Amazon deh, wanita Amazon. Dia bilang kalau perang itu pemimpinnya maju ke depan. Gitu. Bukan duduk di belakang kayak sekarang. Bukan di belakang. Nah, di zaman pemerintahan kan beda. Betul. Zaman pemerintahan pemimpinnya justru diselamatkan. Yang maju itu tentaranya. Ya gitu. Jadi pengecut istilahnya begitu loh. Nah ya itu bahas sedikit tentang Wonder Woman. Maksudnya ya itu ceritanya bahwasanya kalau mau perang ya maju dong pemimpinnya, nggak cuma duduk doang. Ya kan? Dan jangan rakyatnya dikorbankan. Gara-gara ego dari pemimpin dan orang dekatnya, akhirnya rakyat yang kena korban. Betul. Kasian kan? Lu lihat deh, berita berapa orang meninggal, yang kena bom, yang kena ini. Perang nggak ada yang untung. Nggak ada itunya bro, nggak ada salah-salahnya kan mereka kan. Dan apa untungnya sih gitu loh. Betul, nggak ada untungnya sih sebenarnya sih untuk masalah perang. Ini kalau kaitkan ke agama, waduh, gimana Tuhan gak marah bro? Wah panjang lah kalau. Iya, urusan lu kayak gitu loh. Lebih baik kenapa sih nggak damai aja? Kalau ada masalah, ya lu lebih baik perang, bukan perang yang korban jiwa, tapi lu perang ekonomi kek, lu perang apa kek gitu, teknologi kek. Nah itu masih mending kan? Isinya siapa yang lebih jago teknologinya gitu loh, dari improvement gitu loh. Kan zaman bukan dulu menghabisin orang. Makanya sempat ada istilah zaman dulu ya, habis pasca perang dunia itu kan ada istilahnya Cold War tuh. Nah makanya itu dia. Perang dingin, perangnya gak gontok-gontokan, tapi perang saling susupan mata-mata. Ya makanya banyak dibikin filmnya kan. Ya. Ya, gue sih lebih setuju yang kalau lu mau, isinya kalau lu sama gue nggak suka, ya atau ada something ya udah mending kita yang
siapa yang nomor satu gitu loh bahasanya gitu. Tapi bukan menghabisi nyawa orang. Ya gitu. kalau dibahas itu pasti bakal panjang lah. Maksudnya Ya, mungkin di situ juga ada kepentingan oknum-oknum tertentu lah ya. justru itu makanya gua sih lihatnya dari sisi kemanusiaan. Maksudnya gila lu manusia Benar. dibom begitu. Benar. Tempat yang udah dibangun rapi-rapi bagus-bagus dibom. Ya kan. Nanti kalau udah selesai semua perang dunia bangun itu lagi berapa duit? Betul. Gitu berapa Cuma- banyak lagi sumber daya yang akan isinya harus dihabisin lagi untuk bangun lagi gitu-gitu. Benar. Jalanan Cuman- yang cakep, ya bangunan yang cakep, ya kan pohon-pohonnya cakep, semuanya hancur berantakan bro. Ya makanya kalau Kayak perang gitu. nggak ada untungnya lah. Sebenarnya ya dari dua sisi pihak gak ada yang untung. Iya, Semuanya kan keluar biaya-biaya Mereka terus. ego, kan? Benar. Makanya kalau udah ngomongin perang nih, semua nih dari pucuk ujung yang orang paling kaya sampai yang paling rendah itu pasti terpengaruh. imbas. Iya. Betul. Nah, kalau kita sangkut pautin sama market lah ya, kondisi market saat ini. Yang bener, kan waktu minggu lalu lu sempat mention nih kok. Apakah orang-orang nggak lebih milih pindahin ke kripto? Nih, terbukti nih. Kalau gue bilang, ini udah mulai agak Rather than- terbukti bro. Nah, betul. Jadi memang waktu kemarin ya, yang mega milioner lah ya, yang duitnya banyaknya nggak ada serinya dah kita bilang. Ya. Itu memang benar. Mereka banyak pindahin uangnya ke kripto. Kalau kita baca Well Alert ya, sering tuh ada beritanya tuh. Ya, ya. Banyak kok. Duit masuk, duit masuk, Bahkan duit masuk. Ukraina aja disumbang kripto, bro. Betul. Jadi Ya kan? memang iya. Poinnya sih mereka supaya orang-orang ini ya. Tapi balik lagi ya, ada dua kejadian yang apa yang gue omongin, yang kemarin gue bilang kayaknya orang bakal pindah nih ke liquid asset, sama yang Kori bilang itu dua-duanya benar-benar kejadian. Kalau kita baca di Bloomberg ya atau Business Week, gue lupa deh. Yang tadi gue sempat mention ya, warga-warganya Rusia berbondong-bondong nih datengin money changer, nuker rubel sama USD. Nah, ada juga yang kejadian orang-orang kaya-kaya ini nih supaya bisa menghindar, pindahin duitnya ke kripto. Nah, jadi ada dua skenario yang berjalan bersamaan. Oh, itu yang bikin kripto belum lama ini sempat naik gitu ya di situ ya. Itu salah satu penyebabnya. Kalau kita ngomongin ya, kemarin kan memang bener jatuh. Iya. Jatuh itu karena sanksi-sanksi yang tadi ya. Ya. Pasti sistemnya ya chain reaction tuh, reaksi rantai, saling mempengaruhi lah. Terus kenapa kok abis gak lama itu market nanjak nih? Market nanjak salah satunya itu. Yang tadi gue sempat mention, orang-orang kaya tuh pada nge-reserve lah. Ngelindungi nilainya kekayaan mereka pindah ke kripto. Ya, ya pastilah. Kalau gua jadi mereka juga gua gituin. Betul. Iya. Makanya pas itu sempat naiknya lumayan gila. Nah, sekarang juga sama nih. Yang tadi Kak Ori mention. Bener, Ukraina ya. Ukraina tuh terima banyak banget donasi dari ya seluruh dunia lah ya dalam bentuk kripto. Ya. Ya, baik itu Bitcoin, ya itu Dogecoin, pokoknya yang terakhir gue baca di Business Week ya atau di Bloomberg deh. Itu tuh dibilang beritanya itu Ukraina terima sumbangan dalam bentuk Dogecoin. Nah, ini mungkin buat pemegang di luar sana Ya, bisa jadi ini lah ya. Dosnya langsung naik gitu ya. Siapa tahu kan, karena kan ini Ya. event makro luar biasa nih, bukan cuma Betul. digerakin sama satu orang tertentu. Betul. Dan jumlahnya tuh fantastis. Oke. 35 million dollar, kurang lebih 35 juta USD lah ya. Wow. Lumayan ya. Nah, ini tapi bisa jadi waspada lah. Karena kan kondisi masih belum jelas nih ke depannya bakal seperti apa. Apalagi The Fed itu tuh nanti ya. Betul. Nah, ini nanti The Fed kita omongin habis ini deh. Nah, maksudnya ke depan nih kita masih belum tahu nih apakah bakal ada bosnya nih, si Putin sama bosnya Ukraina saling ketemu, saling diskusi, jalan keluarnya seperti apa masih belum jelas nih. Jadi yang sementara kita tahu ini si Ukraina tuh terima sumbangan dalam bentuk kripto kurang lebih sekitar 35 juta USD ya. Nah, yang sempat gue mention tadi di awal, kripto ini kan belum diadopsi massal. Kalau mau dipakai sumbangannya, ya untuk benefitnya mereka lah ya, baik itu beli persenjataan atau semacamnya, kan berarti harus di cash out. Betul. Nah, jadi ya kita belum tahu lah ya apa yang akan terjadi nanti. Tapi ya buat teman-teman di luar sana bisa jadi bahan pertimbangan nih, karena dengan kondisi yang tidak menentu ini, mereka terima sumbangan banyak nih. Terus juga orang-orang kaya kan pada nge-reserve uangnya di sana. Ketika si Ukraina nge-cash out uangnya buat dipakai, Oke, dam lagi tuh. ngedam lagi pasti. Iya. Tapi kita masih belum tahu nih apa namanya ke depan tuh bakal jadi seperti apa, kita belum tahu. Tapi ya buat jaga-jaga sama teman-teman lah. Ya. Gue juga kaget sampai Binance sendiri juga melakukan donasi loh, bro.
Binance Iya, sempet itu gua melakukan. bener. Lu lihat di aplikasi Binance saja di patch pertama itu mereka mendonasi sekitar $10 juta untuk Ukraina itu. Nah, Ini beritanya tuh. Humanities in Ukraina tuh. Di halaman pertama itu dari Binance aja $10 juta. $10 juta. Mungkin jumlah donasi ini bakal lebih banyak lagi. Bakal lebih. Belum lagi dari exchanges yang lain ya. Betul. Kan Iya. namanya perang, maksudnya ibaratnya kan quote unquote pihak yang terzolimi itu kan Ukraina. Iya. Pasti banyak banget yang nyumbang ke sana. Betul. Tapi poin gue bukan itu sih. Poinnya adalah ya kita mesti hati-hati Beware nih. lah. Beware. Karena dia dapat banyak sekali pendanaan dalam bentuk kripto. Nanti kalau pemerintah Ukraina meng-cash out dalam bentuk US dollar misalkan, Pasti ya itu goyang. langsung drop. Itu ya, satu. pasti. Kedua yang tadi gue sempat mention di awal. Hmm. Orang-orang kaya di Rusia ini tuh pada masuk ke kripto buat nge-reserve kekayaannya mereka. Dan ada beberapa analis lah ya berkomentar kalau pemerintah Rusia mau selamat nih ibaratnya ya dari sanksi ekonomi berat dari negara-negara US dan Eropa, mereka harus masuk ke kripto juga nih, katanya seperti itu. Beberapa analis ya, kita belum tahu pasti nih bakal jadi seperti apa. Tapi beberapa analis komentar, ya kalau Rusia mau selamat pemerintahannya, ekonominya mau selamat, masuk ke kripto, katanya gitu. Nah tapi ya seperti biasa, US dengan segala macam caranya, dengan segala macam kecanggihannya, bisa aja nih melakukan intervensi. Ya sehebat apapun lah ya, sehebat apapun sistemnya blockchain, kalau pemerintah udah pasti ikut andil, ya kita gak tahu lah bagaimana seperti apanya nantinya. Tapi banyak analis yang prediksi ke depannya kemungkinan bakal down. Karena satu ya yang tadi faktor Ukraina nge-cash out, kedua faktornya pemerintah US ikut campur ke dalam sistemnya kripto nih. Tapi nggak tahu ya. Ini masih bayang-bayang nih. Dugaan lah. Ngasih duga-dugaan. Nah itu menu pertamanya kita nih. Oke. Perang. Nah, menu kedua. Menu kedua, The Fed. The Fed kita nggak usah bahas terlalu jauh lah ya. Maksudnya Katanya bulan Maret ini, bro. betul. Jadi sempet yang tadi gue sempet mention di awal juga ya. Karena perang, The Fed-nya itu jadi lebih less agresif lah. Ibaratnya jadi lebih ngerem, ibaratnya kita bilang gitu. Jadi mereka tuh sempet bilang, pokoknya gue mau naikin suku bunga gue sampai ntar Januari nanti ya. Itu sekitar 5,1%. Supaya bisa nguber sama angka inflasi katanya gitu. Tapi itu kan yang waktu lalu. Nah yang sekarang ini nih, yang gue baca berita terbarunya itu masih belum jelas nih Maret tanggal kapan. Kayak dari tahun lalu bilang Desember masih mundur sampai Maret nih. Kita belum tahu Maretnya tanggal kapan. Jadi kemungkinan Maret itu belum tahu tanggal kapannya, tapi kemungkinan bakal naik sekitar 25 sampai 50 BPS bunganya. Oke. Jadi memang sempat mengaruh. Pas berita itu gue baca tuh kemarin ya atau 2 hari yang lalu sempat mengaruh. Sekarang kan terakhir ya pagi tadi gue cek 41.000. Padahal Turun sebelumnya ya, udah Bitcoin-nya kuat. turun, iya. Iya. Kita ngomong mbahnya kripto ya. Dari Ibaratnya 44 goldnya. ribuan tuh. Iya, dari sekitar 45-44 turun jadi sekitar 41-an. Ya. Dan itu lumayan impact sih. Ya. Biarpun, tapi tetap menu utamanya yang tadi gue bilang perang. Jadi buat teman-teman di sana, di luar sana ya, bisa jadi bahan pertimbangan juga nih. Beware lah ya. Be aware. Market itu kemungkinan besar dalam bulan Maret ini juga masih akan down. Masih Terkait ya dengan masalah cash out yang Ukraina dan ketidakpastian dari kebijakan The Fed ini ya. betul. Jadi Tapi begitu ada tanggalnya nongol, wah langsung itu. Berarti bulan Maret ini Harap hati-hati lah. lebih baik USDT-nya Anda save dulu lah ya. Buy Iya. the tip aja nanti berarti ya. gue sempet baca juga sih minggu lalu ya, ada berita yang unik kayak gini. Permintaan akan USDT itu meningkat signifikan Oh iya pasti. dibanding udah pasti. koin-koin yang lain. Iya. Padahal USDT kan stable coin lah ya. Stablecoin ya. Sifatnya kan tolak belakang nih sama koin yang ada saat ini. Ya. USDT-nya supply-nya banyak yang ambil, pasti koin-koinnya pada rontok. Kita bilang gitu kan. Nah, katanya sih waktu minggu lalu permintaan akan USDT itu meningkat cukup tajam, cukup Ya. signifikan. Ya. Karena kondisi yang tidak menentu ini ya, banyak Betul. orang mindahin. Betul. Ya kan Dari termasuk liquid asset dia soalnya. iya, dari yang bentuknya koin-koin lain pindah ke USDT, dan banyak yang beli USDT sih. Ya terlepas dari beritanya dia ya, yang dulu kan sempat katanya di audit sempat ada masalah di dalamnya Tether kan.
Nah, terus sama paling ada berita sedikit sih. Ya ini sebenarnya nggak gitu mempengaruhi market, cuma bisa buat jadi bahan pertimbangan teman-teman buat yang nge-hold ya. Holding, karena baru-baru ini Morgan Stanley. Nah, kita ngomongin Big Bank nih, Big Banknya US. Morgan Stanley itu jadi salah satu bankir yang memegang Bitcoin paling banyak sekarang. Oke. Dan ini ya bisa jadi bahan pertimbangan lah buat teman-teman. Maksudnya ya memang sih Berarti kondisi. kalau kita holding Bitcoin gak ada masalah. Kalau perlu kejadian perang lagi aja bisa beli di dip ya. Iya. Tapi ya maksudnya gitu sih. Even kondisi masih belum menentu ya arahnya kemana. Tapi kita bisa tahu maksudnya ada Big Bank nih yang ada bank gede, ada institusi-institusi besar yang memanfaatkan event ini. Ya terlepas itu konspirasi atau gimananya kita nggak tahu ya. Kita nggak bisa ngomong terlalu dalam juga karena kan kita nggak punya datanya. Tapi yang kita bisa bilang kondisinya mulai banyak institusi yang memanfaatkan event ini. Nah jadi iyalah, karena harga kriptonya lagi murah. Betul. Jadi jangan teman-teman di luar sana bisa juga nih memanfaatkan event ini. Ya memanfaatkannya seperti apa ya balik ke teman-teman masing-masing lah. Betul. Gitu. Kurang lebih gitu sih Kori. Kita nge-wrap up ya yang kejadian dari minggu lalu sampai minggu sekarang. Gue lagi nunggu pokoknya Bitcoin turun ke 35.000, gue beli satu tuh. Boleh dibeli itu. Gue beli satu tuh beneran tuh. Bener, boleh dibeli. Karena ya memanfaatkan event lah ya. Maksudnya paling tidak gue punya satu Bitcoin lah bro. Bener. Kalau misalnya ekonomi udah balik lagi nih, wah harganya kenceng banget nih kan, pasti. Kata ada yang prediksi itu satu Bitcoin itu bakal nyentuh 100.000 US dollar kan. Kalau gue beli di bawah 35 dia naik ke 100.000 kan lumayan bro. Betul. Itu kejadian 2021 tengah-tengah ya. Banyak yang prediksi tuh, iya Bitcoin itu bakal 100.000 dolar. 100.000. Karena waktu itu ya masih belum, katanya akhir tahun itu kan, akhir tahun Desember itu jadi 100.000. Karena masih isunya yang The Fed itu yang terakhir itu masih belum terlalu, masih simpang siur nih. Terus udah mulai ketok balu dan teman-temannya ya udah banyak meeting, market mulai fear nih, mulai takut. Ya sebelumnya greedy kan, jadi fear ya. Ditambah lagi sekarang nih, baru awal tahun dari kejadian perang. Betul. Makin fear lagi sih market. Betul. Jadi ya memang buat teman-teman di luar sana lebih aware lah dengan kejadian yang ada ya. Dan bisa memanfaatkan kejadian yang kita bawakan di podcast saat ini gitu. Thank you. Gitu aja sih Kori. Infonya bagus banget buat nanti yang nonton ya. Jadi mereka bisa aware di bulan Maret ini tidak langsung spend banyak dulu karena kemungkinan besar market akan drop teman-teman ya. Betul. Baik, thank you bro. Thank you Kori. Ya untuk waktunya. Welcome to CTC, a professional team for our money.